Jumpa kembali para pecinta budidaya. Pada episode kali ini, kita akan memperkenalkan kepada Anda semua dengan berbagai jenis hewan kelinci yang tentu cukup banyak penggemarnya. Selain itu, cara berternaknya pun kita akan jelaskan agar Anda para pemirsa pecinta budidaya bisa mencoba usaha ternak yang satu ini. Peluang usaha ternak kelinci cukup menjanjikan, karena kelinci termasuk hewan yang gampang dijinakkan, mudah beradaptasi, dan cepat berkembang biak. Secara umum terdapat dua kelompok kelinci, yakni kelinci budidaya dan kelinci hias. Kelinci budidaya adalah jenis kelinci yang dibudidayakan untuk dikonsumsi dagingnya atau diambil kulit dan bulunya. Sedangkan kelinci hias adalah jenis kelinci untuk hewan kesayangan. Sebenarnya tak ada batasan pasti antara kelinci hias dan budidaya. Banyak ras kelinci yang awalnya diperlakukan sebagai kelinci hias, di kemudian hari dimanfaatkan menjadi kelinci pedaging. Karena ras tersebut memiliki keunggulan pedaging seperti bobotnya yang besar, pertumbuhan bobot cepat, dan perkembangbiakannya tinggi. Begitu pula sebaliknya, kelinci yang awalnya diperuntukkan untuk pedaging, namun karena bentuk dan rupanya indah serta memukau, kemudian dikembangkan sebagai kelinci hias. Nah, penasaran apa saja sih jenis-jenisnya? Kita akan memperkenalkan jenis-jenis kelinci dan cara budidayanya dengan dua sistem yang berbeda, yaitu dengan cara tradisional atau alami dan dengan cara modern, yaitu dengan menggunakan pakan olahan pabrikan. Oleh karena itu, kita akan mengunjungi dua lokasi peternakan kelinci yang berbeda dalam hal sistem pembudidayaannya. Pada kesempatan pertama, kami akan mengajak Anda semua untuk melihat salah satu farm kelinci yang masih menggunakan sistem pakan alami. Di Lintang Farm milik Pak Untung, kita akan bisa melihat cara berternak kelinci dengan pakan alami dan konstruksi kandang berbahan kayu-kayu bekas. Halo, assalamualaikum pemirsa budidaya. Hari ini kita bertemu di farm kami, Lintang Farm. Saya pemiliknya, nama saya Untung Sugiharsono. Alamat di Dukuh Kanggungan, RT 2 RW 7 Wirun. Untuk kelinci yang kami budidayakan, ini adalah kelinci, salah satu jenis kelinci pedaging, tapi kebetulan kita juga tidak hanya mengembangbiakkan satu model saja, satu jenis saja, tapi yang kami kembangbiakkan di sini ada beberapa macam, diantaranya ada New Zealand White, kemudian yang paling umum adalah Brigon, kemudian juga ada jenis Shrek. Nah, untuk jenis Shrek ini bisa untuk pedaging ataupun juga untuk kelinci hias. Kemudian untuk New Zealand dan Brigon ini adalah jenis pedaging yang paling umum yang dikembangbiakkan di sini, karena keunggulan-keunggulannya diantaranya bobot badannya bisa lebih besar, pengembangbiakannya mudah, dan juga sudah bisa tahan cuaca atau bisa adaptasi dengan baik dengan cuaca khususnya Sukoharjo yang relatif panas. Pecinta budidaya, sengaja saya mengembangbiakkan kelinci ini karena karakteristiknya diantaranya karena kelinci ini sebenarnya paling cepat untuk budidayanya. Jadi dia mulai dari beranak sampai beranak lagi itu bisa sampai
3 bulan saja udah cukup. Kemudian tingkat budidayanya juga cepat karena dia bisa beranak itu untuk normalnya antara 7 sampai 9 ekor. Terus kemudian kelinci ini juga bukan binatang yang agresif, jadi dia sangat disukai oleh anak-anak. Terus selain itu juga untuk budidaya kelinci ini karena faktor-faktor alam yang di lingkungan tempat saya itu sangat mudah untuk mencari pakannya sebagai salah satu unsur utama budidaya kelinci. Ini salah satu indukan kelinci jenis New Zealand White. Jadi dia punya keunggulan itu dagingnya lebih banyak, bobotnya itu bisa sampai 4 kilo. Ini termasuk salah satu jenis unggul, terutama yang paling banyak diminati di daerah Sukoharjo karena tipe-tipe binatangnya yang sangat mudah dikembangbiakkan dan sudah tahan penyakit. Jadi ini salah satu induknya, ini berusia sekitar 1,5 tahun, bobotnya sekitar 4 kilo. Kemudian kalau yang ini adalah jenis rek. Ini biasa disebut broken black karena ada beberapa jenis bulu. Jadi kalau kelinci rek itu dikenali dari bulunya sangat halus seperti karpet. Terus kemudian motif-motif bulunya juga bermacam-macam. Yang saya bawa ini jenis broken black. Kemudian nanti ada jenis yang black solid, kemudian ada tricolor. Jadi kalau broken black itu belangnya hanya berwarna hitam saja. Kemudian kalau tricolor nanti yang belangnya ada hitam dan ada yang coklat. Orang mengira mungkin Brigon itu kelincinya kecil, tapi sebenarnya dia bahkan bisa lebih besar dari kelinci NZ. Ini masih berusia sekitar 7 bulan, jadi dia baru persiapan untuk menjadi induk. Ini jenis-jenis Brigon. Kemudian untuk jenis Brigon, kalau bisa kita usahakan pejantannya itu pejantan yang dari ras besar, sehingga nanti anakan dari jenis Brigon ini juga tetap besar. Di sini saya menggunakan untuk pejantannya itu menggunakan dari jenis Flemish Giant. Untuk jenis FG ini bisa kita kenali dari telinganya, okay. Biasanya untuk jenis FG ini telinganya lebih panjang dari jenis kelinci yang lain. Kemudian untuk tulangnya juga dia lebih besar dan bobotnya bisa mencapai 6 kilo. Tapi ini kemarin sengaja agak saya bikin kurus, saya kurangi bobotnya sekitar 4 sampai 5 kilo karena untuk betinanya atau induknya saya gunakan untuk mengawin Brigon, sehingga dia bobotnya tidak terlalu tinggi. Para pecinta budidaya, sebenarnya untuk teknik budidaya kelinci itu sebenarnya sangat mudah, karena yang penting kita ada satu pejantan dan ada betinanya. Jadi untuk satu pejantan itu cukup untuk 10 betina, jadi kira-kira seperti istilahnya ternak bebek lah. Jadi jantan apa saja, dan kelinci ini sebenarnya yang paling mudah disilangkan. Jadi tekniknya adalah untuk satu kandang ini saya pakai untuk satu indukan. Jadi ini satu indukan. Terus saya menyediakan satu kandang lagi untuk pejantan. Biasanya waktu kawin adalah pagi hari. Jadi pada saat kita ngasih pakan pagi hari, kelinci induk kita pindah ke kelinci jantan. Jadi jangan terbalik, yang kelinci jantan dipindah ke kandang kelinci induk. Jadi kelinci induk yang dipindah ke kelinci jantan. Terus kemudian biarkan 1 hari. Setelah itu nanti pada sore harinya baru kita pindahkan. Biasanya dalam rentang waktu 1 hari itu dia sudah kawin. Nah setelah itu baru kita kasih tanggal. Misalnya seperti ini.
ini sudah saya beri tanggal kawin. Nah, kemudian kenapa diberi tanggal kawin? Karena nanti untuk ngecek lagi setelah 2 minggu masa perkawinan, ini kita cek lagi, kita pindah lagi ke kandang jantan. Kalau misalnya dia sudah tidak mau dikawin, berarti dia sudah bunting. Tapi kalau masih mau dikawin, berarti perkawinan yang 2 minggu yang lalu itu gagal. Jadi nanti kita rubah lagi tanggalnya. Nah, kalau sudah tidak mau kawin, langsung kita pisah lagi, kita masukkan ke kandang betina lagi. Tinggal nunggu 1 bulan kemudian. Jadi misalnya ini tanggal 3 bulan 9, jadi perkiraan kelahiran nanti 1 bulan kemudian tanggal 3 bulan 10 kemungkinan lahir. Seperti contohnya yang di atas ini. Yang di atas ini dulu saya kawinkan tanggal 23 bulan 8, terus tanggal 21 bulan 9, jadi malah tidak ada sebulan, ini dia sudah melahirkan. Karena perkiraannya ini alhamdulillah mendekati. Ya. Jadi seperti ini. Dia lahir pada tanggal 21 bulan 9 dari hasil perkawinan tanggal 23 bulan 8. Nah, biasanya untuk persiapan kelahiran, jadi seminggu sebelum HPL atau hari perkiraan lahir, kita masukkan dulu kotak sarangnya. Kotak sarangnya seperti ini. Jadi kotak sarangnya seperti ini. Kebetulan ini agak besar. Nah, ini kita masukkan ke kandang. Setelah itu biarkan kelinci ini nanti membuat sarang sendiri. Nah, sebelum dia melahirkan, biasanya peternak sudah tahu kalau kelinci itu dimasukkan kotak sarang, dia akan langsung membuat sarang dari sisa-sisa pakan hijauan yang kita berikan. Tetapi kalau tidak, biasanya kalau peternak tidak pakai pakan hijauan, sebelum melahirkan itu 1 atau beberapa jam sebelum lahir, dia akan mencabuti bulunya sendiri untuk dijadikan sarang. Untuk karakter yang lain mungkin di sini bisa kita lihat. Ini adalah kelinci yang saya anggap untuk kelahirannya itu normal, karena dia membuat sarang dari sisa pakan seperti rumput-rumput kering ini. Kemudian dia juga mencabuti bulunya. Jadi yang mencabuti bulu ini adalah induknya, bukan peternaknya. Jadi peternak tidak berperan di sini. Nah, ini dia mencabuti bulu untuk tempat sarang dan sekaligus untuk selimut atau kasur dari bayi-bayinya. Nah, kemudian untuk pemeliharaannya, selama kelinci ini beranak, kita cukup memberikan ransum pakan yang diperlukan saja, seperti makan hari-hari, sehingga ditambah sedikit ransum karena juga untuk perawatan anak-anaknya. Biasanya anak-anak kelinci ini nanti akan dipelihara induknya selama 1 bulan, di mana nanti dari usia lahir sampai usia 10 sampai 11 hari, anak-anak kelinci ini nanti akan mulai membuka mata, kemudian dia akan mulai belajar berjalan, mengenal lingkungan kandangnya. Kemudian nanti pada usia 3 minggu dia sudah mulai makan hijauan, dan pada usia 30 hari sebenarnya dia sudah mandiri untuk bisa makan hijauan seperti induknya, meskipun kadang-kadang juga masih menyusu. Sehingga untuk keamanan dari anak-anak kelinci ini, biasanya kalau saya usia 35 hari baru saya sape. Tapi akan lebih bagus lagi usia 35 sampai 40 hari. Ini baru disape. Dan cara menyapehnya, sebenarnya kita tidak bisa langsung memindah anak-anak ke kandang sapian. Tetapi tekniknya adalah kita secara bertahap dulu. Pada siang hari, anak-anak atau pagi hari, anak-anak kelinci ini, untuk cara menyapehnya, ini siang pagi hari kita pindah ke kandang sapian, kemudian sore hari kita masukkan lagi ke kandang induknya. Itu selama kurang lebih 3-4 hari untuk adaptasi. Baru setelah hari kelima
bisa langsung kita pindahkan ke kandang sapian. Nah, di kandang sapian ini sebenarnya sudah berani untuk dijual. Para pecinta budidaya, hal yang paling penting untuk ternak kelinci adalah tentang kandang. Jadi ada beberapa macam kandang, ada beberapa jenis kandang, ada yang kandang dari besi atau galvanis. Tetapi yang saya praktekkan di sini adalah kandang dari kayu. Sengaja saya buat dari kayu karena di sekitar kami ini bahan dari kayu itu melimpah. Jadi kebanyakan ini semuanya dari kayu bekas. Jadi untuk kandang ini kami sudah melakukan inovasi, yaitu tentang kandang dengan perlengkapan wadah pakan. Jadi ini sengaja kami buat seperti ini. Wadah pakan kami buat praktis seperti ini. Ini untuk efektivitas pakan. Jadi dengan sistem seperti ini, pakan yang terserap oleh kelinci itu bisa sampai 90%. Karena biasanya untuk kandang-kandang yang konvensional itu hanya misalnya pakan langsung dimasukkan ke dalam. Jadi pakan langsung dimasukkan ke dalam, sehingga nanti kalau sudah diinjak-injak kelinci atau kena urin kelinci, itu kelincinya sudah nggak mau makan. Tapi dengan tempat pakan seperti ini dia aman dari urin kelinci ataupun dia tidak diinjak-injak, sehingga pakan yang terserap itu lebih banyak. Dan yang jatuh ke bawah seperti ini benar-benar pakan yang memang kelinci itu tidak mau. Nah, ini sudah saya praktekkan, itu sudah 10 tahun lebih, dan alhamdulillah untuk pakan bisa lebih efektif. Kemudian untuk konstruksi pintunya, ini ada beberapa macam, diantaranya seperti ini. Jadi ini pintunya untuk memasukkan atau mengeluarkan kelinci. Kemudian ini untuk tempat pakannya. Kemudian untuk efektivitas kebersihan kandang, untuk membersihkan kandang, saya buat lagi untuk pintu secara keseluruhan seperti ini, bisa dibuka semuanya, sehingga nanti untuk membersihkan kandang lebih leluasa, lebih enak saja. Jadi ini konstruksi kandang yang kami terapkan semacam ini. Sahabat pecinta ternak, di peternakan kelinci kami ini menggunakan beberapa jenis pakan, tapi yang untuk pakan pokoknya itu adalah dari berbagai macam jenis rumput atau hijauan. Di sini bisa kita lihat, ini ada untuk hijauannya ada kangkung, kemudian ada legetan, terus kemudian ada tanaman liar gulma sawah. Jadi yang paling bagus untuk hijauan ini kita menggunakan pakan hijauan dari beberapa macam daun yang dicampur jadi satu. Jadi tidak hanya satu macam daun saja, usahakan berapa macam daun dicampur jadi satu. Kemudian kita juga ada daun pepaya. Jadi semua jenis daun-daun itu, hampir semua jenis daun kelinci sebenarnya mau makan. Jadi potensi apa yang ada di sekitar kita ini bisa kita jadikan pakan. Di antaranya ini ada kangkung, ada legetan, kemudian ada daun pepaya, kemudian daun pisang, itu yang banyak terdapat di daerah kita. Kemudian untuk pakan tambahan, jadi untuk pakan hijauan, ini perlu saya sampaikan, di peternakan kami, ini kami berikan pada pagi hari dan sore hari. Sedangkan pada sore hari, kami juga memberikan pakan tambahan berupa, istilahnya adalah komboran. Jadi kami tidak menggunakan pelet, tapi kami menggunakan komboran, jadi campuran pakan dari bekatul, kemudian ditambah jenjet jagung, tepung jagung, kemudian juga ditambah polar. Ini nanti untuk perbandingannya antara jagung dengan polar itu hanya sepertiganya saja untuk polarnya. Oke, ini untuk
Jadi tiap 30 kilo hanya cukup 1 genggam saja. Starbio ini fungsinya adalah agar pencernaan dari kelinci ini bisa maksimal sehingga mengurangi bau busuk yang ditimbulkan oleh kotoran. Jadi selain itu nanti untuk pakan tambahan ini kita berikan sedikit air, biasanya kami berikan pada sore hari. Nah, dari sinilah nanti kita bisa tambahkan limbah-limbah rumah tangga yang ada, seperti misalnya di sini ada kulit ketela. Ini bisa kita tambahkan ke bekatul pada adukan bekatul. Seperti ini kulit ketela, ini sebenarnya sampah tapi bisa kita kumpulkan, kita berikan ke kelinci sebagai pakan yang kualitasnya cukup bagus. Atau kalau tidak ada kulit ketela, bisa kita pakai nasi sisa dari rumah tangga. Jadi yang biasanya hanya dijemur saja. Untuk pemberian pada kelinci ini, nasi sisa tidak perlu dijemur tapi cukup disimpan di dalam mesin pendingin atau di kulkas untuk bisa kita berikan pada sore harinya. Di era modern, tentunya akan banyak inovasi atau terobosan terbaru yang bersifat praktis dan lebih mudah. Begitu juga dengan urusan pakan atau makanan kelinci. Hal yang terbaru yaitu tersedianya makanan kelinci dalam bentuk pelet, hasil olahan pabrikan yang sudah banyak penggunanya. Sebagian para peternak merasa lebih praktis, mudah didapat, dan bersih di kandangnya. Berikut ulasan dari salah satu pembudidaya kelinci yang menggunakan pakan pelet, yaitu Rabbit Hood Mas Yus. Halo, salam pecinta kelinci. Perkenalkan, saya dari Rabbit Hood Mas Yus, lokasi di Sidosari, Kerajaan Gatak, Selatan Pasar Nggawo. Sebenarnya kalau untuk makanan kita ngasih full pelet atau kita ngasih pakan pelet itu karena kan kita mau nggak mau ribet. Kita nggak mau terganggu sama musim. Kalau kita pakai rumput, itu kan terus terang aja itu nanti kita waktu udah kemakan, kita kehabisan waktu, kadang kita kerja, pulang nggak sempat untuk cari rumput. Makanya kan di sini kita menciptakan kelinci full pellet, yang dimana itu praktis. Bahan pelet sendiri ini kan dari mengandung zat-zat yang udah full untuk kelinci. Jadi untuk vitamin, untuk karbohidrat di pelet ini udah ada. Jadi kita ndak usah khawatir. Dan di sini untuk pelet biasanya malah lebih unggul. Kenapa lebih unggul? Karena di sini untuk kandungan karbohidrat, vitaminnya sudah pasti tersedia semua, jadi membuat kelinci jadi gemuk dan makan lahap. Untuk jenis kelinci pedaging di sini untuk melahirkan minim 9 ekor, itu minim, maksimal 14. Lah makanya kita ajak teman-teman sedulur semua untuk berternak kelinci karena di sini untuk perkembangbiakannya gampang, kita berternaknya juga mudah, tidak ribet. Dan kita bisa sebut ini ATM berjalan karena setiap 1 ekor indukan kelinci bisa menghasilkan minim 9 ekor anak. Ini usia 1 bulan yang sudah dilatih sama induknya untuk bisa makan sendiri, untuk mandiri. Jadi kita kan nggak ribet, kita nggak perlu repot ngelatih untuk anak-anaknya untuk makan, tapi ini udah mandiri. Usia 1 bulan itu udah mandiri, udah waktunya untuk dipisah. Kenapa dipisah? Karena kalau nggak dipisah itu nanti induknya nggak produk-produk. Jadi kita usahakan untuk 1 bulan dipisah, biar kita bisa induknya bisa produk lagi. Lah dalam usia
1 bulan kita pisah kayak gini. Nah, ini udah mandiri, udah bisa makan sendiri, dan kita sudah tidak perlu repot lagi untuk memikirkan gimana makannya. Untuk pelet kayak gini itu kita ngasih makan 1 ekor itu paling 1 genggam tok itu dalam 1 hari. Jadi setiap ngasih makan itu biasanya sehari itu 2 kali, pagi sama sore. Jadi untuk 1 ekor anakan kelinci itu setengah genggam dalam waktu pagi dan setengah genggam untuk sore. Itu bukannya kita kenapa-kenapa, tapi memang itu udah ukuran dan itu bisa membuat kelinci aman. Soalnya untuk usia 1 bulan 1,5 itu biasanya kalau kebanyakan makan akan timbul penyakit. Penyakitnya kembung, mencret. Lah di dalam mengatasi semua itu kita ngasih pakannya harus pakai aturan, nggak perlu banyak. Pemirsa, ini di sini kita mau memperkenalkan jenis kelinci. Sebenarnya banyak sih untuk kelinci jenisnya, cuman untuk di Rabbithutsmajus Sidosari Krajan Kidul Pasarenggawo itu menyediakan ada 3 jenis kelinci, yaitu dari kelinci pedaging yang khusus untuk menyediakan daging. Ini cukup besar dan menjamin untuk dagingnya buat sate. Untuk jenis kedua di sini ada jenis kelinci hulan atau kelinci hias. Yang mana ini untuk hiburan, biasanya untuk anak-anak atau untuk cewek-cewek. Ini kelinci hias hulan lob. Untuk kelinci jenis ketiga di sini menyediakan untuk kelinci rek. Rek di sini juga bisa buat bahan daging, juga buat hias. Ini juga ada satu lagi untuk kelinci hulan anggura. Ini benar-benar untuk hiasan untuk anak-anak. Ini jenis kelinci hulan anggura yang spesial untuk kontes. Demikian pemirsa, untuk penggemar kelinci, untuk yang pengen menciptakan usaha, menciptakan peternakan. Ya, demikian untuk pemirsa. Mungkin bisa tertarik untuk berbudidaya kelinci. Yang mau tahu lebih jelas, lebih pasti, monggo tindak aja ke Rabbithutsmajus Sidosari Krajan Gatak Kidul Pasarenggawo. Untuk Google Map bisa dicari Rabbithutsmajus. Monggo tindak untuk edukasi atau untuk bibit-bibitnya di sini menyediakan dari bibit unggul yang original kita tersedia. Matur suwun. Para pecinta ternak, kiat-kiat budidaya yang bisa saya sampaikan itu diantaranya adalah jangan takut mencoba. Dan untuk khusus untuk ternak kelinci ini, percaya kalau kelinci ini lebih atau sangat mudah dibudidayakan, kemudian juga menghasilkan keuntungan sehingga bisa membantu ekonomi rumah tangga kita. Dan yang jelas untuk ternak kelinci ini sebenarnya sangat asik, karena keasikan orang beternak itu adalah kalau ternaknya bisa beranak, dan kelinci ini lebih sering beranak daripada ternak-ternak yang lain. Jadi sekali lagi jangan takut untuk mencoba, dan untuk lebih berhasilnya memang perlu kita belajar, dan kita harus sering bermain ke sesama peternak untuk mencari
ilmu atau sekedar share, saling berbagi ilmu dan sebagainya. Sehingga nanti dengan beternak ini ada beberapa manfaat yang kita bisa dapatkan, diantaranya keuntungan secara ekonomi dan juga kepuasan hati lah, untuk lebih semangat lagi kita menjalani hidup, apalagi dalam kondisi era pandemi seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam ternak, bangga jadi peternak. Terima kasih. Demikianlah 2 cara berbudidaya kelinci yang sudah kita bagikan kepada Anda sekalian. Meski sistemnya berbeda, namun keduanya bisa menjadi referensi dan juga pilihan. Sistem mana yang cocok untuk Anda terapkan? Tentu semua kembali kepada mindset atau cara pandang pembudidayanya. Selamat mencoba berbudidaya.